Menurut sebagian pendapat ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy-Syafrawi mengatakan dalam buku Khidir alaihi salam nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu alasan yang membuat sejumlah nabi diyakini masih hidup lantaran kisah mereka yang terakhir kali diceritakan. Berikut selengkapnya. 1. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi urutan kedua setelah Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana Dia berfirman. Ceritakanlah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam, 56-57. Nabi Idris menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun, karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. 2. Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa diceritakan dalam surah Maryam. Allah berfirman, Dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia berkata, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Dia berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang diputuskan. Quran Surat Maryam, 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan, dosa, yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Ali Imran, 55. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa, 157. 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123-126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas al-Anbiya, Nabi Ilyas masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun.
Ada pendapat yang menyebut, ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah, sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. 4. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir. Ia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah kehidupan Nabi Khidir diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa. Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan, Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini.